innal halala bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu jelas. Yang halal yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, yang halal yang kemudian disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, maka itu jelas. Seperti apa yang dihalalkan? Contohnya menurut Al-Qur'an dalam surat Thaha 81, "Kulu min thayyibati ma razaqnakum wa la tatghaw." Makanlah dari yang baik-baik dari apa-apa yang direzekikan kepadamu. Jadi makan yang baik-baik. Jangan makan yang kemudian merusak tubuh. Jangan kemudian mengkonsumsi yang membuat tubuh kita menjadi tidak sehat. Jelas kan? Nasi halal, makanannya halal. Belum cara memperolehnya kan? Nasi apa-apa ini minum halal. Ya, apalagi dalam masjid yang juga merupakan tempat yang berkah dalam kondisi pengajian. Nah, ini halal. Minum silakan. Nah, itu ya. Jadi yang halal jelas. Kemudian janganlah melampaui batas. Yang berlebihan itu tidak disukai, tidak baik. Makan itu baik. Kalau berlebihan makan, payah bernapas. Kan perut cepat gede. Cepat banyak penyakit. Nah, jadi ya, makan surang sepanci misalnya. Udah hantam lah sagi-agi ya. Cucuk lauk pula kan. Udahnya terduduk. Itu pernah terjadi itu sepupu saya. Jadi ketika buka puasa nak balas dendam cerita. Semua dimakan. Makan ni makan tu makan, nafsu makan. Laudah makan payah bernapas. Kami nak ketakutan. Nah, itu karena berlebihan, ya. Nah, makan berlebihan juga tidak baik. Sepertiganya untuk makanan, sepertiganya untuk air, sepertiganya untuk udara. Nah, makanya ini ada sebuah hal yang bagus ya, yang mungkin kita jarang atau mungkin kita nggak tahu atau tahu tapi malas mempraktekannya, dengan istilah cuci mulut. Istilah cuci mulut kan biasanya dengan buah ya. Kalau kita kondangan ya, kita kondangan ngambil nasi, ngambil buah, makan buahnya terakhir. Menurut medis itu salah. Salah menurut medis. Yang pertama harusnya buah dulu. Karena mengapa? Misalnya makan pisang dulu. Kalau kita makan pisang dulu, sistem buah itu dia benda yang gampang dicerna. Cepat dicerna dalam badan, dalam lambung, cepat. Sehingga ketika kita makan buah dulu, kemudian kita makan nasi, itu otomatis kita tidak akan kekenyangan. Dikarenakan di bawahnya ada buah. Tapi kalau sebaliknya, makan nasi dulu, baru makan buah, buahnya jadi busuk. Kenapa? Di atas dia. Udah selesai dia ngegiling nasi, baru ngegiling buah, buahnya kelamaan. Nah itu ya. Nah, jadi bagusnya makan buah dulu dibandingkan makan nasi. Nah itu kata medis, ya, bukan hanya menurut hadis Rasulullah SAW. Kemudian bahkan di ayat lain di surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 168, "Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban." Wahai manusia, wahai sekalian manusia, makanlah dari apa-apa yang ada di bumi ini yang halal dan thayyibah. Halal baik dia cara memperolehnya, baik dia mengkonsumsinya. Begitu juga thayyib, baik. Tidak semua yang halal itu baik. Bagi ibu bapak yang lah tua ngerasa sekarang tak dapat lagi makan emping, asam urat, tak kuang makan daging, tak kuang makan masin-masin darah tinggi cepat marah. Emping, daging kambing, asin-asin itu halal ke? Halal, tapi bagi orang tertentu dia tidak thayyib.
Kenapa? Karena bisa jadi penyakit. Nah, jadi perintah Allah makanlah yang halal dan thayyibah. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Karena sungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kita. Kita masih mengambil redaksi-redaksi dari ayat Al-Qur'an terkait dengan halal ini. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuh. Al-Maidah 96, dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut. Bahkan Nabi juga bersabda dalam hadisnya, al-ma'ul bahri au ma'ul bahri, air laut itu ya, tuhurun ma'uhu at-tuhuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut itu suci, bangkainya itu halal. Jadi kalau berwudu di air laut, pakai air laut tidak apa-apa, dia suci, ya. Dan bangkai yang ada di laut itu halal semua dimakan. Makanya ikan tidak perlu disembelih, nak makan. Ya, kalau semua hewan harus disembelih dulu, cara makannya letih nyembelih ikan bilis. Sikok-sikok letih, bismillah, bismillah, bismillah. Nah, makanya Rasulullah mengatakan bahwa semua yang ada itu halal bangkainya, kecuali satu bangkai. Bangkai kapal. Nah, patah gigi makan pakai kapal. Ya. Nah, halal. Halal semuanya, udang apa-apa semuanya halal. Nanti terkait dengan hewan buas, persisian ulama. Kuda laut itu termasuk masih ikan. Boleh dimakan. Gimana? Ular laut, nanti ada kategori ular. Ular itu tadi fawahish, ya. Hewan yang dia terkategori binatang yang menjijikkan pertama. Kecuali nanti ya, ada pengecualian nanti ada di penjelasan hadis berikutnya. Hewan semua itu halal kecuali yang pengecualiannya. Kecuali nanti ada redaksi hadis yang kemudian melarang untuk dimakan. Nanti ada penjelasan. Oke? Ular itu termasuk halal apa haram? Ikan hiu, ikan paus, dan lain sebagainya. Nah, dan kawan-kawannya dan saudara-saudaranya.